Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Listen to this song for a minute and you know what you gotta do. 15 tahun usia pernikahan tentu saja sudah banyak kisah yang mereka lalui berdua. Kisah romantis dituangkan dalam musik dan lagu yang mereka buat berdua. Lantas adakah bagian romantis bagi mereka ya? Yang menarik adalah rekening kita satu ya. Itu salah satu yang menarik. sini semua gitu. Ya, yang menarik adalah sebenarnya banyak waktu untuk bersama. Ya, bisnis keluarga itu kalau lancar banget gitu, kayak kita lihat slang selama ini kan. Kalau nggak lancar banget gitu. Iya. Jadi mungkin kita diberikan anugerah buat salah satu karir yang terus gitu, bisnis keluarganya. Jadi saya, Endah dan adik saya Randy, kita bertiga dari dulu tuh. Jadi udah jadi family business aja ini ibaratnya gitu. Kalau diibaratkan musik itu adalah bisnis gitu ya. Iya, sebenarnya yang menarik adalah punya banyak waktu bersama ya. Karena memang mau nggak mau ya harus meeting, harus ketemu, jadi ada waktu bersama yang cukup banyak. Kebetulan karena satu entitas ya, gitu, bandnya nggak berbeda nih gitu, karena kita satu entitas jadi sering tur bersama juga gitu. Jadi emang punya waktu yang cukup banyak untuk bareng-bareng. Momen yang paling romantis ya Allah. Sebenarnya ya, itu terdokumentasikan dalam adegan satu gitar berdua Endah dan Resa. Tapi itu tuh aku inget banget awalnya di Malang. Itu kalau nggak salah cuman waktu beberapa minggu atau beberapa waktu ketika kita sudah menikah. Jadi Mas Resa tuh sebenarnya sudah punya ide ini ternyata, hanya dia nggak berani karena waktu itu kita belum menikah. Ingat banget aku di Malang. Jadi ketika sudah menikah tiba-tiba di lagu Baby It's You gitu biasanya Mas Resa main bass, aku main gitar, tiba-tiba dia ke belakang aku terus dia bisikin, aku main bass line-nya Hon, kamu main chord bawah aja gitu. Jadi itu kayak momen yang kayak wow. Jadi setiap kali memainkan pose itu di atas panggung ya, aku selalu teringat bahwa pose ini dimulai ketika Endah dan Resa sudah menikah, gitu. Jadi it's a very historical pose for us. Cuci kakimu sebelum kau tidur. Viewers, momen romantis juga pernah diabadikan mereka dalam sebuah buku, di mana sebagai kado ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Buku yang dirilis tahun 2019 itu tentu saja menjadi pengingat dalam kehidupan mereka. Ya, itu buku dirilis tahun 2020, mendokumentasikan sampai kira-kira tahun 2019 lah ya. Itu sebenarnya idenya dari penulisnya, namanya Eko Wustok dari penerbit Draflo. Mereka memang penerbit independen, si Eko juga penulis independen lah ibaratnya gitu ya. Dan dia kayak tertarik untuk meng-highlight cerita-cerita kami gitu yang menurut dia bisa dibagikan ke masyarakat. Itu juga ada catatan personalku mengenai jurnal tour mandiri yang kita lakukan di tahun 2019. Ke berapa kota? 10 ya kalau nggak salah, apa 15 kota, aku lupa deh. Tapi pokoknya ada catatan jurnal tour aku gitu. Dan menurut kami buku itu sangat ringan dan cukup bisa jadi momen pengingat semacam highlight kehidupan kami gitu. Sukses sebagai pasangan musisi yang namanya dikenal hingga ke mancanegara, tepat di tahun 2013 sebagai bentuk idealisme, Endah dan Resa mendirikan bisnis bersama di Pamulang, Tangerang Selatan. Earhouse menjadi wadah kreatif dan singgahnya musisi-musisi untuk mempromosikan karya-karyanya. Kalau saya dan Mbak Endah lebih ke bagaimana menciptakan iklim bahwa seorang musisi sebenarnya bisa hidup dan bisa memberi manfaat terhadap orang sekitar ya. Iya. Jadi lingkungan sekitar atau orang lingkungan sekitar dan beberapa anak-anak yang datang ke sini kebetulan bawa orang tuanya kadang-kadang dan enggak gitu.
tapi orang tuanya lihat bahwa ini ada sebuah coffee shop yang dikelola oleh Endah Resa. Endah Resa siapa? Musisi. Oh berarti musisi bisa ya punya kafe. Oh berarti musisi bisa ya punya hidup. Musisi nggak melulu bisa, maksudnya ada charity di masa tuanya. Nah kita cita-citanya itu sih, mudah-mudahan Earhouse ini jadi sarana kita belajar lebih lanjut untuk bagaimana kita bisa survive sebagai musisi. Salah satunya itu. Terus kalau Mbak Endah banyak sharing-sharing juga tentang apa? Songwriting, tentang nulis lagu, tentang punya komunitas menulis lagu yang Iya. sudah berlangsung 10 tahun kurang lebih. ya, Jadi rutin, jadi kita tuh pengen tuh ketika orang kesini memang ada kegiatan, ada sesuatu yang produktif. Nongkrong nggak apa-apa, tapi ada kegiatan akan lebih bagus. Apalagi kegiatannya untuk mensupport kegiatan-kegiatan musik, kegiatan-kegiatan kreatif yang positif, mungkin menulis puisi bareng atau misalnya baca bareng, mengkaji, diskusi buku. Buat saya tuh hal-hal itu tuh membuat kita tuh jadi hidup gitu, dan waktu yang kita punya jadi bermanfaat. Jadi sebenarnya belajar itu tuh bisa dimanapun dan kapanpun dengan siapapun gitu. Jauh di tepian selatan, bagaikan tanah tak bertuan. Pamulang memang menjadi cinta kedua mereka. Iya, wilayah yang berada di Tangerang Selatan ini banyak memberikan inspirasi bagi Endah dan Resa dalam berkarya. Salah satu karya terbaik pasangan musisi ini di mana mereka mengangkat Pamulang sebagai salah satu single terbaik yang mereka miliki. Kencang sore sebelum Lagu ini begitu fenomenal dan menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang tinggal maupun singgah di Pamulang. Hingga akhirnya diabadikan di Prasasti Alun-Alun Pamulang pada Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret 2022 lalu. selalu Viewers, sukses di karir sebagai pasangan musisi, tentu saja pasangan ini memiliki impian ke depannya. Lantas, apakah impian mereka ya? akan selalu pulang ke Pamulang. kalau sebagai pasangan, mungkin ya kita tuh sudah menganggap satu sama lain sebagai teman hidup sih. Jadi berteman itu apa ya, arti yang menurut saya lebih konkret gitu. Maksudnya kita kalau punya teman ya bisa berantem, bisa enggak temenan, tapi kalau cita-citanya jadi teman hidup kan berarti selamanya gitu ya, sampai nanti gitu. Terus dulu kalau tahu namanya Om Sis NS itu almarhum, mendoakan kita supaya matinya bareng berdua cepet gitu. Nah itu mungkin cita-citanya gitu kalau sebagai pasangan. Nah dari situ mungkin kalau sebagai pasangan sih itu sih. Tapi kalau bermusik sih banyak ya, masih banyak yang belum tercapai. Ini salah satunya kita lagi di studio ini, dan memang ini kayak ibaratnya masa tua kita gitu. Kita sedang membangun ini. Terus pengen santai, pengen bermusiknya buat santai-santai gitu. Traveling tetap, maksudnya pengen keluar negeri main musik itu juga tetap gitu. Dan ya itu mimpi itu jalan berdasarkan waktu sih. Jadi setiap hari kita punya aja mimpi baru ya. Sebagai pasangan musisi yang cukup produktif, membuat karya yang luar biasa, kedepannya Endah dan Resa pun akan mengeluarkan karya terbaru mereka. Karya ini pun sebagai bentuk peringatan 20 tahun berkarya dan 15 tahun pernikahan mereka di Desember 2024 ini. Wah, tentu saja akan menjadi satu karya yang romantis dan abadi ya dari pasangan Endah dan Resa, viewers. Kita sudah punya bagian masing-masing. Mbak Endah itu biasanya bagian promosi, bagian marketing, bagian komunikasi publik, bagian macam-macam, maksudnya yang berhubungan dengan orang gitu. Kalau saya lebih ke bagian dapur, bagian dapur aja gitu. Maksudnya meramu musik, mixing, mastering, arrangement, apapun itu yang berlaku di sebelum musik itu diparkirkan di industri gitu. Nah,
project baru ini sebenarnya agak tertunda sedikit karena 2 tahun belakangan ini kami fokus di studio. Tapi ini sudah akan launching mudah-mudahan tahun ini, di akhir tahun ini semoga. Karena tahun ini kami berapa? 20 tahun. 20 tahun bermusik Bermusik bersama. ya, dan 15 tahun pernikahan. Jadi Ya. kita harus mau nggak mau ini merilis harus ada rilis. rilisan ini tahun ini di bulan Desember. Judul albumnya Folk. Langsung aja. Wow, Dan disebut. Baik. dan apa namanya? Ini adalah karya kita pas pada saat pandemi. Kita suka nonton film apa, Game of Thrones, Vikings, terus apa lagi? Witcher. Nah, jadi kita terinspirasi untuk bikin musik ke sana Dari game gitu, juga. dari game juga, dan NDN Resep seru aja gitu. Maksudnya NDN Resep tempat kami eksplorasi, jadi kami membuat musik itu sebebas mungkin. Bebas ya. mungkin Jadi- dan bersenang-senang. Ya. Apa yang sedang ingin kami lakukan ya kami lakukan lewat musik. Ya, dengan begitu kami bisa terus bahagia jadi Iya, musisi. iya, exactly. Well viewers, itulah kisah perjalanan cinta Endah and Resa dalam Love Story. Cinta layaknya angin, apapun yang ditiupnya akan digerakkannya. Seperti air yang menghidupkan segalanya. Dan seperti bumi, cinta juga bisa menumbuhkan apapun. Semoga bisa menginspirasi ya viewers. Bye-bye.